Halo pemirsa yang budiman dimanapun berada. Ada info manis dan menarik yang tentunya bukan seperti odading Mang Oleh yang rasanya anjing banget, seperti Anda menjadi Iron Man. Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Senang, sedih, dan haru. Pasalnya, Timnas Bulu Tangkis Indonesia akhirnya menjadi kampiun Thomas Cup 2020 yang digelar di CRS Arena, Aarhus, Denmark, Minggu setelah mampu menang 3-0 atas Cina. Dengan demikian, setelah 19 tahun Piala Thomas Cup akhirnya kembali ke tanah air, mengingat Indonesia terakhir kali menjadi juara di turnamen beregu putra ini pada tahun 2002. 21-14, 18-21, dan 21-14. Alhamdulillah ya. Tapi ini loh pemirsa, ada beberapa fakta yang membersamai kemenangan tim Indonesia di ajang kompetisi Thomas Cup. Apa tuh? Yang pertama, penantian 19 tahun akhirnya berakhir. Indonesia berhasil menyudahi puasa gelar Piala Thomas dalam 19 tahun terakhir. Jonathan Christie memastikan gelar juara bagi tim Indonesia pada gelaran tahun ini usai berhasil mengalahkan tunggal putra Cina. Sekedar diketahui, terakhir kali Indonesia meraih gelar juara Piala Thomas adalah pada tahun 2002 lalu. Kala itu, Malev Mainaki dan rekan-rekan menundukkan Malaysia 3-2 di partai final. Yang kedua, perpanjang rekor 14 kali kemenangan di ajang Piala Thomas. Hasil kemenangan Indonesia di ajang Piala Thomas 2020 ini sekaligus menambah panjang rekor kemenangan Indonesia di ajang Piala Thomas dengan koleksi 14 kali juara. Yang ketiga, gelar perdana untuk Hendra Setiawan di turnamen beregu. Hendra Setiawan tercatat telah mengikuti Piala Thomas sebanyak 8 kali. Namun, prestasi terbaiknya di Piala Thomas hanya sebagai runner-up pada tahun 2010 dan 2016. Saat itu, Indonesia dikalahkan oleh China dan Denmark. Tak heran, gelar juara di Piala Thomas 2020 ini terasa semakin spesial bagi Hendra, terlebih dengan tunjukannya Hendra sebagai kapten tim Indonesia di ajang kali ini. Jonathan Christie, 100 minutes. How's the body? That is my new record. The last match I played very long. It's against Chen Long in the Asian Games, 90 minutes. And right now, 100 minutes. When I see the scoreboard, it's already 96. And I talked to my coach, already 96 minutes. And yeah, we both laughed and then just focus for a couple point. Okay. What is it, Jonathan, that makes the difference? Because playing 100 minutes is crazy enough, but it actually seems like you also have the upper hand at the end of the rallies. Why? I just try keep 5 minutes more. I just focus to stand 5 minutes more and 5 minutes more. So just that. And last match maybe I played 70 minutes also, and it's very very tough match. So yesterday I just focused to recovery. I take the supplement, I take the good food for today. Dan yang terakhir, bendera merah putih tidak berkibar. Fakta yang terakhir mungkin kurang menyenangkan bagi para pecinta bulu tangkis tanah air. Namun, kenyataannya bendera merah putih memang tidak berkibar saat seremonial penyerahan medali dan trofi Piala Thomas. Seperti diketahui, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, bendera merah putih tidak ikut dikibarkan. Hal itu terkait dengan teguran yang diberikan Badan Anti Doping Dunia pada Indonesia beberapa waktu lalu.
Ini kelalaiannya selama ini saya sebagai atlet dulu hanya kerja latihan, pertandingan dan memberikan yang juga saya bisa merasakan betul apa yang dirasakan oleh Mas Taufik. Bukan hanya kekecewaan, tapi pasti kemarahan, apalagi mantan atlet yang pernah juara di panggung yang sama gitu. Nah, justru dengan pembentukan tim kerja percepatan penyelesaian sanksi wadah ini, harapannya kita bisa segera mengkomunikasikan dan mengakselerasi apapun sifatnya, mau itu administratif kah, ataupun hal-hal teknis yang lain-lain, gimana caranya pokoknya ini cepat selesai. Itulah pemirsa info yang bisa Mumun sampaikan. Tunggu dan pantengin terus ya info-info menarik selanjutnya. Hatur, thank you.